mau nanya nih. Sekarang ini kan banyak politisi naik motor, bahkan Jokowi presiden kita naik motor. Okean. Politisi juga banyak naik motor. Iya. Emang kelihatan lebih maco, lebih berwibawa nggak kalau melihat cowok naik motor, apalagi pejabat begitu? Sebenarnya itu tergantung hobi ya. Ya? Pasti dia punya hobi yang kayak mungkin yang bikin diri dia Nggak, tertarik dari atau pandangan tidak. wanita Kamu nggak pribadi, kelihatan, nggak iya. kelihatan lebih seksi gitu, lebih berwibawa, lebih maco gitu. Iya. Lebih Iya. manly nggak cowok? Iya, kalau lihat ini Iya wah, sih. gitu ya. Lebih Waduh, maco. gawat ini tuh. Lebih maco Toko soalnya motor dia memang. panen nih. Ini gimana? Lu lebih seksi melihat cowok kalau naik motor gitu. Tergantung cocok apa enggak, ada yang maksa. Betul. Ada yang maksa. Tapi pada dasarnya lu suka begitu. Tergantung cowoknya bang. Oh. Kalau maksa kamu- jadinya Kalau kayak abang bingung. apa? Kalau kayak abang, Kalau kayak abang cocok. gimana? Lembo. Oh, cocok kamu. Maksud kamu Kalau Pak gara-gara Jokowi cocok dong. gara-gara gua six pack nggak mungkin naik motor gitu. Kamu gimana? Kamu oke. Kamu merasa ada perasaan terangsang nggak lihat cowok kalau pakai naik motor? Tergoda dari segi seksual? Enggak. Kenapa? Enggak. Kan maco kelihatan begitu pakai jaket gimana? Apalagi kalau dia Gimana politisi. orangnya sih? Ya kamunya gimana? Apalagi kalau politisi Suka kamu? Iya, kalau politisi gitu. asal nggak ada unsur apa ya kayak kampanye dan lain-lain, cuma ngikutin masa doang. Apa-apa. Kamu suka ya? Aku suka. Mirsa sambil minum-minum, sambil ditemenin sama Lady Biker di Binky Biker Station. Sekarang kita masuk ke segmen Tanya Hotman, ya. Kita pengen lihat nih dari masyarakat, pengen nanya apa sama abang? Silakan. Halo, selamat pagi kawan-kawan. Ya, saya Brandy dari Jawa Timur, dari Kediri. Yang mau saya tanyakan di sini, yang pertama adalah bagaimana pandangan Pak Hotman terkait dengan tahun politik 2019 ini ya. Ya, yang kedua adalah tantangan Pak Hotman selama ini, selama jadi lawyer, mungkin suka dukanya ya, yang mungkin saya tanyakan ya. Oke. Politik 2019, lihat bulan Maret adalah maksimumnya. Ya. Politik itu adalah kemunafikan dan penuh dengan intrik-intrik, ya. Jadi bulan Maret nanti kita akan melihat makin banyak hal-hal yang sangat dari mulai hoaks, kekerasan. Itulah sebenarnya saya tidak suka politik. Saya tidak suka politik. Lagi pula kalau murni dari gaji seorang politisi jauh kalah dengan income saya sebagai pengacara. Ya. Biasanya kalau dia pengacara yang sukses benar, dia tidak akan mau terjun ke politik. Itu biasanya kalau pas-pasan barulah dia nyambi untuk profesi lain. Oh, gitu ya, Bang, ya? Iya. Kalau lu udah dapat miliaran sebulan, ngapain lagi kamu masuk ke politik, misalnya DPR misalnya 50 juta sebulan. Itu loh. Iya, nggak nutup Apalagi sekarang coba jalan politisi sama saya di mall. Kalau enggak seluruh mall akan minta foto sama saya, politisinya mungkin ada 1-2. Kalah sama saya politisi. Fame-nya ya. Tergantung dengan pengacara level mana kamu Iya. gitu loh. Kedua tadi apa? Suka dukanya jadi pengacara apa? Karena kelihatannya abang tuh suka terus. Suka duka pengacara. Yang paling menyakitkan adalah kan perkara perdata itu kan bisa berjalan 6 sampai 1 tahun. Ya. Biasanya 2 minggu sebelum putusan kau sudah bisa merasakan bakal kalah. Ya. Sudah bakal kalah. Itulah masa penderitaan yang paling menyakitkan. Karena apa? Kita sudah terkenal, tahu bakal kalah. Sementara ngasih tahu ke klien belum berani. Iya. Sementara klien bayar kita itu hebat banget gitu loh. Iya. Itulah kadang-kadang kalau saya tahu bakal kalah perkara, itu saya bisa berjam-jam di kolam renang itu nggak keluar-keluar gara-gara mendinginkan itu otak. Kan dingin kan? Iya, Sebab supaya tujuan tenang mendinginkan ya. itu saraf. Karena kalau kita udah pengacara senior, dari cara hakim bertanya di sidang itu kita bisa tahu Udah tahu ya. bakal kalah atau tidak. Oh gitu. Jadi itulah yang paling menyakitkan dalam karir seorang pengacara. Kalau sukanya kebebasannya itu, kita tidak diawasi, kita mau ketemu yang cantik bebas, iya kan? Kalau kita sukses juga duitnya nggak terbatas, dan juga nama kita bisa melambung. Dan harus saya akui, saya adalah salah satu putra Indonesia yang sudah mencapai impian tertinggi dari semua pengacara, termasuk di dunia. Waktu saya 4 tahun di Australia, di sana pengacara itu paling top $1,5 juta setahun, dipotong pajak setengah.
berarti dia cuma dapat sekitar 800 ribu dolar. Saya itu kadang-kadang untuk satu perkara itu bisa dapat. Jadi benar-benar saya bisa mengalahkan pengacara-pengacara event di Hollywood atau di Wall Street. Itulah sukanya. Itu sukanya, tapi juga tadi abang udah share juga dukanya. Baik, terima kasih masyarakat yang udah bertanya kepada Bang Hotman.